Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee. Saya bersyukur saya masih bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat setiap umat Tuhan, karena saya percaya Alkitab jelas katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Itu sebabnya kita harus tertanam dalam firman Tuhan. Kita harus tetap terus tinggal dalam kebenaran, karena Alkitab katakan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang sudah merdeka oleh karena Kristus memerdekakan kita. Karena itu hiduplah dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Allah. Firman Allah yang membenarkan, kebenaran itulah yang memerdekakan kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi berjalan dalam kebenaran, tidak lagi berjalan dalam kegelapan maksud saya, tapi kita berjalan dalam kebenaran Allah yang dahsyat, dan kita tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab Tuhan terlalu baik dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini dalam anugerah Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang ada dalam kehidupan kami. Kami rindu mendengarkan kembali sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita hari ini dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat 19. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Alkitab katakan seperti ini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Jadi Rasul Paulus ingatin kepada Timotius, anak rohaninya, untuk memperingatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka apa? Jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Mungkin sebagian kita berkata, oh pendeta, berarti kaya itu gak boleh. Loh, saya gak bilang kekaya itu gak boleh. Tapi kaya yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita mengucap syukur. Kalau Tuhan percayakan, berarti kita bisa mempergunakan hal itu, kekayaan itu, untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan yang Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius adalah memperingati kepada orang-orang kaya dunia agar mereka jangan apa? Yang pertama, jangan tinggi hati. Bos, engkau boleh kaya, tapi kalau engkau tinggi hati, dengan mudahnya Tuhan bisa menghukum hidup. Haleluya. Kalau kita dipercayakan kekayaan oleh Tuhan, kita mengucap syukur. Jangan tinggi hati dan berkata, oh engkau gak ada gunanya. Kita ngomong sama orang-orang yang ada di bawah kita. Kita ngomong sama orang-orang yang makan dari meja kita. Kita ngomong sama orang-orang yang lebih di bawah kita, jauh di bawah kita, gak punya apa-apa. Oh engkau gak berharga, saya nih yang paling hebat, saya nih yang paling bisa membayar segala sesuatu. Jangan tinggi hati, saudara. Mereka jangan tinggi hati. Ini yang diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat, kepada Timotius anak didiknya, untuk memperingatkan kepada orang-orang kaya di dunia agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Lihat, engkau boleh kaya, puji Tuhan, haleluya. Saya gak bilang kaya itu dosa, tapi jangan sampai engkau lupa sehingga engkau mempercayakan dirimu, engkau berharap kepada kekayaanmu, dan engkau berkata, oh kekayaan saya gak habis pendeta, 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Maksudnya apa? 7 turunan gak habis-habis. Bukan cuma turunan, tanjakan juga, tikungan juga. Ingat saudara, kekayaan itu dipercayakan oleh Tuhan. Kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Betul, itu kita yang rintis. Usahamu, engkau yang rintis. Usahamu dengan kepandaianmu, engkau buat segala sesuatu sehingga akhirnya berhasil. Dan Tuhan percayakan. Tapi ingatlah, yang pertama, jangan tinggi hati. Apa maksudnya tinggi hati? Sehingga kita pandang enteng, anggap rendah orang-orang yang penghasilannya di bawah kita. Orang-orang yang tidak memiliki apa yang seperti kita miliki. Jangan tinggi hati. Yang kedua, Alkitab katakan, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti apa? Kekayaan. Itu kan tidak tentu. Loh, Ayub pernah mengalaminya. Ayub dikatakan orang kaya pada saat itu, dan paling kaya pada saat itu di daerah dia pada saat itu. Tapi Tuhan izinkan mengambil segala sesuatu dengan kata lain. Apa yang Ayub katakan?
Dengan telanjang aku datang ke dunia ini, telanjang pula aku pulang ke rumah Bapa di sorga. Aku tidak membawa apa-apa, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub menyadari apa yang dia miliki bukanlah punyanya. Gitu. Sehingga akhirnya kita nggak boleh mengandalkan atau berharap kepada kekayaan. Itu kan nggak tentu. Maksudnya nggak tentu apa? Itu bukan yang menyebabkan kita diselamatkan. Berarti kita harus mempercayai dan berharap kepada pribadi yang menyelamatkan kita, yaitu hanya satu-satunya Yesus Kristus yang menyelamatkan. Bukan kepada kekayaan. Kekayaan nggak bisa menyelamatkan kita. Ada banyak orang kaya nggak bisa tidur kok tengah malam, saudara. Ada banyak orang kaya hubungan dengan rumah tangganya, keluarganya hancur berantakan. Ada banyak orang kaya yang akhirnya jadi memiliki ketergantungan kepada narkoba. Hidupnya jadi susah. Kenapa? Karena seringkali tidak siap dengan kekayaan itu. Ya kan? Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi bukan soal kaya, tapi apakah engkau bisa menikmatinya? Ya kan? Ada banyak orang kaya yang nikmati pembantu rumah tangganya. Orangnya bukan tidur di tempat tidur mewah, tapi tidur di ranjang orang sakit. Dengan infusan yang ada di mana-mana karena terlalu capek mencari uang. Akhirnya gak punya waktu dengan keluarga, gak punya waktu dengan sesama. Sibuk cari uang sampai lupa bahwa waktu terus bergulir dan dia semakin tua. Akhirnya tidak dapat menikmati. Inilah yang Alkitab katakan, tidak bisa menikmati apa yang dipercayakan. Dan Alkitab katakan selanjutnya, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi kita hidup bukan hanya untuk hari ini, kita hidup bukan hanya habis di dunia ini. Ada hidup yang kekal, di mana kita menghabiskan kekekalan kita. Nah, itu berbuat baiklah. Tolong orang, bantu orang dengan kekayaan yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara. Sehingga akhirnya kita tidak menjadikan kekayaan itu sebagai dasar untuk memegahkan diri, menyombongkan diri, dan semena-mena terhadap orang lain. Justru dengan kekayaan Tuhan percayakan bantu orang, tolong orang. Sehingga akhirnya kau mempersiapkan hidupmu untuk menjadi berkat buat orang lain. Tapi buat apa kaya tapi kita tidak bisa menikmati? Yang nikmati orang lain. Kita bisa menikmati dan kita menikmati ketika kita membagikan kepada orang lain, kita membantu orang lain, kita menolong orang lain. Kita bisa karena itulah sejatinya Tuhan titipkan buat kita. Makanya pengkhotbah bilang, saudara, lihat pengkhotbah pasal 6 ayat yang kedua bilang begini. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, betul dia punya kekayaan, dia dipercayakan Tuhan kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diinginnya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk apa? Menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Berarti ada orang-orang yang memang dipercayakan Tuhan cuman mengeruk ayat kekayaan, dipercayakan kekayaan, tapi nggak bisa menikmati. Kenapa? Karena hidupnya hanya untuk kejar kekayaan itu, kejar uang itu, kejar kekayaan itu, kejar uang itu. Makanya ada istilah dunia, kerja banting tulang, kerja putar otak, kerja peras keringat. Itu kan istilah-istilah dunia yang akhirnya kita terus jadi workaholic, saudara. Kerja sampai kita lupa beribadah kepada Tuhan. Kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita lupa untuk hubungan kita dengan istri, suami, dengan anak-anak kita yang notabene mereka perlu kita. Kita pikir kita kerja buat mereka, tapi kita lupa waktu itu terus berjalan dan kita kehilangan waktu untuk bersama-sama dengan mereka. Nikmati hidupmu. Nikmati hidupmu. Miliki sesuatu yang engkau bisa prioritaskan, iya kan? Betul engkau kerja, betul engkau cari uang, tapi engkau juga mesti punya waktu dengan Sang Pemberi berkat. Itu yang Tuhan percayakan, sehingga engkau bisa menikmati, dikaruniai sesuatu yang bisa dinikmati oleh apa yang menjadi hidupmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun engkau berada, engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau engkau dipercayakan kekayaan oleh Tuhan, bersyukurlah. Dan jangan sombong, jangan tinggi hati dengan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupanmu. Ayub mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dengan mudahnya Tuhan bisa mengambil apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Karena itu jadilah berkat. Dengan engkau menjadi berkat, engkau bisa menikmati kebahagiaan orang lain. Engkau bisa lihat terpancar ketika orang lain berterima kasih kepadamu. Orang lain mengucap syukur buat setiap apa yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Itu jadi berkat juga buat orang lain. Saya ajak setiap umat Tuhan dimanapun kita berada, ayo pakai apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur
buat setiap kekayaan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Tapi kami berdoa, biarlah kekayaan yang Allah titipkan dalam hidup kami tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Sehingga akhirnya tidak juga menjadi batu sandungan buat diri kami mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tapi biarlah hidup kami dengan apa yang Tuhan percayakan, kami bisa nikmati dengan membagikan kepada orang lain, dengan menguatkan orang lain, dan menjadi berkat buat orang-orang yang ada sekeliling kami. Tuhan tolong kami, ingatkan kami bahwa Tuhan adalah pribadi yang menitipkan segala sesuatunya itu dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat orang-orang kaya yang mendengarkan firman Tuhan, yang Tuhan percayakan mereka menikmati kekayaan Tuhan. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus, biarlah mereka terus memiliki kerendahan hati untuk tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin.